Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pakar yang bernama Dempster-Shafer. Metode ini merupakan suatu teori matematika yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Metode ini mengandalkan konsep mass function yang mengukur tingkat keyakinan terhadap suatu pernyataan atau hipotesis. Konsep utama yang ada di metode ini itu ada mass function. Mass function ini berfungsi untuk menyatakan keyakinan terhadap sebuah hipotesis atau himpunan proposisi. Terus ada belief. Belief ini akan merepresentasikan tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis berdasarkan bukti yang ada. Semakin tinggi nilai belief, maka artinya semakin besar keyakinan terhadap hipotesis tersebut. Untuk nilai belief ini dari 0 sampai 1 ya. Jadi kalian bisa kasih 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya ya. Yang penting nggak kurang dari 0 dan nggak lebih dari 1. Terus konsep selanjutnya yang ada di Dempster-Shafer itu ada plausibility. Nilai ini akan merepresentasikan kemungkinan bahwa hipotesis tersebut itu benar atau salah. Nilai plausibility ini merupakan kebalikan dari nilai belief, dan nilai dari plausibility ini sama kayak belief dari 0 sampai 1. Jadi ya kayak gitu ya, plausibility itu merupakan kebalikan dari nilai belief. Terus di konsep selanjutnya itu ada Dempster's Rule of Combination. Konsep ini digunakan untuk menggabungkan mass function dari berbagai sumber informasi. Dempster's Rule of Combination ditujukan untuk menghasilkan satu kesimpulan yang lebih akurat. Dan itu beberapa konsep utama yang ada di Dempster-Shafer ini. Metode ini biasanya digunakan untuk sistem pakar, pengenalan pola, dan pengolahan citra juga bisa ya harusnya, untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusannya. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian singkat metode Dempster-Shafer. Di video kali ini, metode Dempster-Shafer ini akan digunakan untuk menangani kasus untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman Sansevieria. Jadi kita anggap aja kalau tanaman ini itu ada pakarnya ya. Dan kayaknya ada deh, tapi nggak tahu juga sih. Dan sebelum masuk ke perhitungannya, file yang digunakan di video kali ini, yang ini nih, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Dan kayaknya kita langsung aja ya. Ini di sini kita punya datanya, data dummy ya. Ini data penyakit. Ini data gejalanya. Ini cuma kode aja, biar nanti penulisannya nggak terlalu panjang. Terus ini nilai pakar. Nilai pakar ini harus didapatkan dari ahlinya ya, atau dari pakarnya. Tapi karena di video kali ini kita pakai data dummy, jadi nilai ini juga dummy ya. Kalau kalian lagi ngelakuin penelitian buat tugas akhir mungkin atau apa, data yang ini harus kalian dapatkan dari pakar. Kurang lebih seperti itu kalau kalian mau pakai sistem pakar ya. Dan ini untuk datanya. Ini untuk ya ini kayak gini ya. Ini tabel apa nih disebutnya? Di sini ada kode gejala yang ini nih. Terus ini merepresentasikan kalau gejala ini muncul di penyakit yang mana. Jadi kayak gini nih. Ini gejala 1 itu muncul di penyakit 1 dan 2. Yang ini berarti ya, yang ini sama ini nih. Gejala 2 itu hanya muncul di penyakit 1. Gejala 3 itu muncul di penyakit 1 dan 4.
dan begitupun seterusnya ya. Untuk ini BPA sama aja ya kayaknya sama nilai pakar ini. BPA itu kalau nggak salah basic probabilitas assignment. Nilai ini harus didapat dari pakar juga, sama aja sih harusnya kayak yang ini. Dan itu ya kayaknya udah, kita udah punya tabel ini, kita juga udah punya ini data awalnya ya. Kita convert ke sini biar lebih mudah. Dan di sini ceritanya itu user. Ini ceritanya user punya tanaman sansevieria dan tanaman sansevierianya sakit nih. Gejala yang muncul di tanaman sansevierianya itu ada 4 gejala. Yang ini itu gejala 1 atau yang ini nih sampai gejala 4. Berarti 4 gejala ini ya. Terus kita udah punya inputan usernya. Ini FOD ya. Ini sebenarnya nggak terlalu dipakai, cuma nggak apa-apa. FOD itu frame of discrement, nggak dipakai untuk perhitungannya ya maksudnya. Ini akan merepresentasikan kemungkinan kalau dalam kasus ini kemungkinan penyakit yang diderita tanamannya ya. Karena di sini gejalanya itu 1 sampai 4, berarti yang ini nih. Kemungkinan penyakit yang diderita itu ada penyakit 1, penyakit 2, dan penyakit 4. Karena di penyakit 3 nggak ada gejala G1 sampai G4 ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk persiapannya ya. Kayaknya kita langsung masuk ke perhitungannya nih. Untuk menghitung metode ini langsung ke penggabungan fungsi massa ya, atau mass function. Jadi di sini kita akan menghitung mass function 1 dan 2. Hasil dari mass function 1 dan 2 ini nanti akan disebut M3 atau mass function 3 ya. Jadi kayak gini nih, kalian buat tabel kayak gini. Ini M1, P1, P2 itu maksudnya M1 itu kita ngitung gejala 1 kan ya. Yang ini nih, gejala 1 muncul di penyakit 1 dan 2. Jadi kita di subsetnya masukin penyakit 1 dan 2 kayak gini. Untuk M2 itu muncul di penyakit 1 aja nih, berarti di subsetnya kita masukin P1 aja. Terus di bawahnya ini ada M1 apa nih, theta ya, lambang theta, nggak tahu sebutannya apa, tapi ini nilai ini diisi sama nilai yang ini ya, 1 dikurangi nilai BPA yang ini nih. Begitupun untuk yang M2 sama aja. Jadi kita langsung aja ya, kayak gini. Di sini kita isi sama nilai BPA-nya nih. Ini G1 kan ya, yang ini. Berarti kita isi sama yang ini. Nilai dari theta kita tinggal kayak gini aja. 1 dikurangi BPA-nya yang ini ya. Kayak gitu. Ini untuk yang gejala 2 berarti ya, yang M2. Yang ini nih. Di sini kita masih sama, 1 dikurangi BPA yang ini nih. Kayak gitu. Setelah kita punya tabel kayak gini, di sini kita akan mencari irisannya. Sedangkan di sini kita akan mengalikan nilai ini dengan ini. Kita kaliin dulu nilainya ya. Jadi kayak gini nih. Nilai dari M1, BPA M1 yang ini dikali dengan nilai dari BPA 2 atau M2 nih. Kayak gitu. Untuk yang di bawahnya juga sama. Ini benar ya? Ini benar udah. Ini
yang ini dikali yang ini. Untuk yang ini yang ini kita akan mengalihkan BPA1 sama theta dari BPA2 yang ini ya. Terus theta dari M1, gitu aja lah ya, biar nggak ribet. Kita akan mengalihkan theta dari M1 dengan theta dari M2. M itu mass function ya. Kita udah dapat nilainya nih. Kayak gini. Di sini, di kolom yang ini, kita akan mencari irisannya. Irisan dari subset ini ya. Jadi karena di sini ada P1 dan P2, sedangkan di sini P1 aja, maka ini diisi sama P1. Karena yang beririsan cuma P1 ya. Terus ini theta dikali, bukan dikali ya, diiriskan dengan P1 nih. Nilai apapun yang diiriskan dengan theta itu akan mengembalikan nilai itu sendiri ya. Jadi karena ini P1 aja nih yang diiriskan dengan theta, maka di sini P1 kayak gitu. Di sini berarti P1 P2 dari M1 ya, kita iriskan dengan theta dari M2, berarti ini P1 P2 gitu, karena sama theta ya. Theta sama theta berarti ini di sini theta ya, kayak gitu. Setelah kita punya nilai yang ini, berarti ini nilai M3 nya kan ya, nilai yang dikombinasikannya yang ini nih, ini M3 kan. Di M3 nya kita punya P1 untuk subsetnya ya, dan ini ada P2, P1 P2 maksudnya, kayak gitu. Untuk nilai BPA nya kita tinggal kayak gini aja nih. P1 berarti yang P1 semua di sini kita tambahin aja, kita sum ya. P1 kayak gini aja deh, kita sum dari P1 terus dibagi 1 dikurangi ini tuh konflik ya, yang ini nih, yang di bawahnya ini K harusnya nih. Jadi karena di sini nggak ada konflik, jadi kita tinggal kayak gini aja, dikurangi 0 karena konfliknya 0 ya. Jadi udah kayak gini harusnya. Itu untuk P1. Sekarang P1 P2 berarti yang ini ya, dibagi sama 1 dikurangi 0. Ini untuk theta, tinggal masukin nilai theta ya, kayak gitu. Berarti kita udah punya nilai M3 nya nih, kita masukin ke sini ya. Ini untuk subsetnya, ini untuk nilainya, berarti tinggal kayak gini aja nih. Ini untuk M4 kita masukin BPA dari gejala 3 ya, berarti yang ini nih. Untuk nilai tetanya sama aja, 1 dikurangi BPA, kayak gini. Di sini kita sama aja mengalihkannya, kita kaliin angkanya dulu deh. Ini dikali ini, kita buat absolut, bisa nggak ya? Kita buat absolut yang ini, berarti Ctrl D, sama aja kan ya. Terus yang ini kita mengalihkan yang ini, BPA dari M3 dengan yang theta ini ya. Untuk tetanya kita buat absolut barisnya F4 2 kali biar cepet.
Di sini kita isi sama irisannya ya. Berarti ini P1 nih, karena ini P1 ya yang samanya. P1, ini P1 juga. Ini diiriskan sama theta, berarti P1 P4 ya. Yang ini sama nih harusnya, kayak yang ini, karena ini dikaliin sama theta ya. Berarti P1, ini P1 P2, ini theta. Kayak gitu. Ini P1, loh, ini P1 2, ini P1 P4. Nilai BPA nya sama ya kayak tadi, kita tinggal jumlahin aja nih, yang P1, ini P1, ini juga P1, terus dibagi, karena nggak ada konflik ya, 1 dikurangi 0, berarti ini untuk P1 P2, berarti yang ini ya, dibagi 1 dikurangi 0, ini P1 P4, berarti yang ini nih, ini theta, yang ini berarti ya. Kita udah punya BPA nih buat M5. Kita masukin ke sini ya. Kayak gini. Untuk M6 ini kita isi sama BPA dari gejala keempat. Berarti yang ini ya. Ini masih sama, 1 dikurangi BPA yang ini. Terus kita kaliin dulu ya yang angkanya. Ini dikali sama ini, kita buat absolut barisnya. Untuk yang ininya aja ya, ini juga masih sama. Kali ini di sini kita iriskan lagi ya. Berarti ini P1 nih, P1, ini P1 P2, karena yang beririsannya P1 P2 ya. Ini P1 P4 berarti nih. Ini kita isi sama yang ini berarti ya, karena diiriskan sama theta. Berarti P1, P2, P4 kayak gitu. Ini kayaknya sama ya, karena dikaliin dengan theta. Ini P1, P1 P2, P1 P4, berarti sama nih. Ini kita isi sama theta kayak gitu. Ini kita isi subsetnya ya, berarti yang ini nih, P1, kita copy dari sini aja lah. Ini 2P4 kayak gitu. Untuk nilai BPA nya masih sama aja kayak rumus yang ini ya. Ini kita sum untuk yang P1, berarti yang ini nih sama ini P1 P2, kita sum lagi. Yang ini sama ini P1 P4,
Ini udah bener ya, berarti tinggal enter aja nih. Ini P124, berarti yang ini ya. Kita nggak usah pakai sum sih, tapi nggak apa-apa lah. Kayak gitu, dibagi. Yang tadi dibagi nggak ya? Kayak gini. Enggak ya, ini lupa. Dibagi 1 dikurangi 0, karena konfliknya 0 ya, nggak ada konflik. 1 kurangi 0, kayak gitu. Udah benar ya. Ini kita isi. Oh, ini tata harusnya ya. Ini berarti yang ini nih. Ini yang mana? Sama ya. Udah nih, kita udah ngitung semua gejalanya. Artinya semua mass functionnya udah kita hitung. Yang ini ya. Ini mass function 1 sama 2, gejala 1, 2, ini gejala 3, dan ini gejala 4. Jadi setelah kita punya kayak gini, harusnya udah sih ya, udah kelihatan loh hasilnya. Yang ini. Tapi di sini kita katanya harus ngitung beliefnya nih. Untuk menghitung beliefnya, ini rumusnya ya. Belief itu berarti jumlah dari mass function ke Y. Ya, mass function dari subset Y. Berarti tinggal kayak gini aja nih. Ini yang bawahnya ya. Ini apa nih? Menjumlahkan massa dari semua subset yang dapat mendukung X. X itu berarti tergantung penyakitnya ya, kayaknya. Karena kita mau menghitung belief P1, berarti kita akan menghitung semua yang mengandung P1 nih. Harusnya kayak gitu ya. Cuma nggak tahu deh kalau benar atau salahnya. Tapi nggak apa-apa, kita bakalan ngelakuin yang kayak gitu aja. Jadi kita sum if. Ini range-nya kita buat absolute. Kriterianya kita masukin kayak gini nih, bintang, terus apa ya, kita tutup. Ini kita masukin tanda dan, terus di sini kita masukin kolom ininya ya. Jadi nanti kono. Kenapa nih? Oh, kita nggak jumlahin ya. Di argumen ketiganya kita jumlahin yang ini. Kayak gitu. Jadi dia akan menghitung semua subset yang ada P1-nya ya. 75 ini teks P1 nih. Jadi semua yang ada P1 itu dijumlahkan. Kita buktiin deh ya, kayak gini nih. Kita sum, ini ada P1 semua kan ya, berarti kita menjumlahkan yang ini nih. Hasilnya sama, 997. Kayak gitu. Untuk plausibility-nya kita masukin kayak gini, 1 dikurangi belief. Yang ini ya, plausibility nih. Yang ini tuh belief. Jadi 1 dikurangi belief. Kayak gitu. Ini karena kita udah absolutin ya, jadi tinggal Ctrl R kayak gitu. Nanti hasilnya akan muncul dan ya udah kayak gini aja ya. Jadi kayak disebutin di awal tadi, belief itu merepresentasikan tingkat keyakinan terhadap hipotesis berdasarkan bukti yang ada. Sedangkan plausibility merupakan kebalikan dari beliefnya ya. Jadi kayak gini mungkinnya interpretasinya.
P1 ini karena nilai beliefnya itu 997, maka ya tinggi ya nilai beliefnya, atau bisa dipercaya mungkin ya kayak gitu. Sedangkan untuk plausibility-nya dari P1 ini nih, nilai dari plausibility-nya itu 0,003. Nilai plausibility ini menunjukkan kemungkinan kecil kalau hipotesis tersebut salah. Jadi ya kayak gitulah ya. Jadi ini harusnya terpercaya banget nih, karena ya kita tadi masukin gejala 1 sampai 4 ya, yaitu gejala dari penyakit 1. Jadi ya intinya penyakit yang diderita tanaman sansevieria ini ceritanya itu penyakit 1 yang ini bercak daun merah. Dan udah kayaknya kayak gitu aja. Dan untuk disclaimer aja nih, langkah yang ada di video kali ini cuma langkah yang gue inget ya waktu dulu kuliah. Jadi apakah cara ini benar atau salah gue juga nggak tahu. Saran gue sih kalau kalian lagi ngelakuin penelitian, kalian baca jurnal aja, baca jurnal punya orang lain yang pakai metode yang sama biar lebih yakin gitu. Atau mungkin kalian bisa baca bukunya punya siapa tuh yang bikin Dempster Saver itu, harusnya ada nggak tahu juga sih, belum pernah baca juga, tapi harusnya ada. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kalau menurut kalian ada langkah yang salah atau kurang jelas atau apapun itu, kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Dan thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.